Kin. Lihat timingnya. Kin standby on position dan bahkan dengan final slate. Andoriu menjadi target utama. Mundur ke arah belakang dan press forward. Menutup para pasukan dari tim Navi. Dangerous Grace. Kita mah paling jarang ya dari jarang. Itu yang tadi aku sempat aku pengen bahas. Aku ngeliat kita ini masih belum bisa memaksimalkan Dangerous Grace. Maksud gue ya, even mapnya muncul pun mereka nggak pikirin tentang Arlot gitu yang tadi gue bilang. Karena ya ini memang dibuka XP-nya. Ketika ada beberapa tim yang sempat berhadapan dengan Dewa itu target ke arah XP di Obsidian nanti. Wah, lagi-lagi hero yang menambahkan pool dari Okta. Sehingga jangan kaget kalau buat ada yang bilang teori-teori mid laner katanya nickname-nya kalau jago depannya S. Kita panggil dia Sokta. Sokta boleh. Iya. Sokta. Sokta dan juga Sukir. Oke. Tapi untuk last pick nih, harusnya Navi sadar Obsidia ini sangat potensial pick. Iya, dan mereka gak bad. mereka butuh knock up airborne juga nggak sih buat cancel Odette-nya? Itu iya. Sama ini agak cukup mengganggu ya. Gue lihat agak cukup mengganggu di mana akan kepotong gameplay dari Odette tersebut dengan adanya sosok dari Minotaur. Satu storm aja. Satu kali stop. Udah langsung cancel. Oke, Navi. Mampukah mereka bangkit dan membawa game ini ke game yang ketiga? Apakah itu terjadi atau malah anak dewa tetap berada di atas langit? Soepel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of the. Ini dia pembuktiannya ya. Ada total ignition, damage tambahan yang nanti bisa diberikan. Dan trap yang menarik dari Mueza dan Kin. Ingat loh, ini bakal sadar harusnya untuk Andoriu ketika bertemu dengan Kin. Karena Anda bakal ada mark dari Arlot. Harus burst ya. Harus burst. Oh ya. Dan hati-hati juga nih kalau misalkan tiba-tiba ke spot. Sadar sepertinya. Tapi, shortcut. Kabur. Firewalk. Langsung firewalk ke tempat sana. CP terlalu early dengan flicker yang dia miliki. Membuat permasukan dari tim Dewa malah mendapatkan keuntungan dengan tidak adanya defensive skill untuk Navi. Tapi dibikin overthinking juga sih kan. Takutnya nggak flicker nanti tiba-tiba buka shortcut. Repot juga. Gak sempet takutnya kan. Bahkan coba dipaksa Kars di bottom lane. Bisa dibilang memang terlalu keras. Tapi itu dia memang ngomongin ke arah permain Arlot di area lane. Sabar. Skillnya satu persatu dan bahkan memang yang di targetnya kan adalah nggak boleh miss gitu loh. Ya, orang main. Oke, bakal coba dipaksa depan sana, bakal ditutup. Lihat Kasrotan sudah keluar, tidak ada yang bisa didapatkan point kill dari Andoriu. Karena terlalu tebal. Membuat para pasukan dari tim Navi kali ini harus mundur mendadak dan memaksa dengan adanya Bone Plus Shortcut. Itu dia, Hand of Bound. Akan dicabut tulang belakang dari Apro dan dia langsung tumpang di sungai. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya bukan Obsidia ini, yang bikin masalah chipnya. Chipnya, iya itu dia. Dia ngebukain banyak banget. Y-walknya dan Solo kill? Solo kill kah? No. Dia tahu visionnya nggak ada di sebelah kanan. Nggak mau untuk buru-buru juga dan sebenarnya Granger cukup ngejawab ya. Tapi enggak. Itu kalau Ya, Dead Sonata juga. maybe bisa dibilang itu kalkulasinya tadi kalau miss sedikit aja. Dia maksa, oke gue keterima damage, lo ke depan bakal di counter karena nggak ada flicker. Tapi kalau itu gagal, wah rugi banget Dewa harusnya. Ya, dan sekarang tartan yang kedua. Setup mulai dijalankan Dewa. Mereka terlihat sangat positif di objektif yang kedua. Wah, Afronya aja mundur, ini menandakan lepas. Ya lepas sih kayaknya. Tapi kalau misalnya hanya dilepas Profesor KB dan gak memaksa retribusi terhadap Ray, yang ini sangat ditakutkan adalah kalau tadi tiba-tiba ada ancang-ancang ke arah Marvel. Mereka punya damage cukup loh, Ya aku expect tadinya bakal invade sih, tapi Invade, ternyata kan? karena mereka kayaknya gak ada informasi sih, gak ada vision jadinya di purple buff. Nah, tapi beda di orange buff. Oke, di depan sana shortcut keluar kembali menjadi target utama mereka menuju ke arah Minotaur. Dengan di posisi kali ini, flicker dipasang oleh seorang kita, lihat killing spree akan didapatkan. Cuma sayangnya adalah ada shutdown yang dimiliki oleh Andoriu. Ini menandakan Andoriu akan sangat kuat untuk bisa melakukan cover di depan sana. Oh, damage Okta! Terlalu sakit. Flicker ofensif dikeluarkan menuju ke arah Andoriu. Kali ini membuat permasukan dari tim Navi berhasil menukarkan 2 poin kill yang sangat mahal. Maybe is coming. Target Handball. Targetnya menuju ke arah Andoriu dan tidak bisa ditumpahkan. Damage-nya masih kurang. Mundur ke arah belakang dari sebuah jawaban bersama dengan adanya Rhapsody di depan sana. Ternyata ini shade power yang diberikan oleh Kin menimbulkan impact yang berlimpah untuk Navi. Masih bisa selamat tadi Andoriu di tetes darah terakhir. Iya, untungnya lepas ya dari efek kejaran Obsidian. Kalau tidak kita mungkin akan ada cerita yang berbeda. Yang buat Andoriu sekarang harus lebih berjaga
berjaga diri juga karena jaraknya bener-bener tadi deket banget loh sama Maybe. Shambles, no follow up. Kayak pergerakan dari Navi, mereka agak buru-buru ya. Tapi bottom lane. Kayak mereka harus ngejar tank-nya juga gak sih? Oke, mereka coba untuk mengejar temponya, masih ada final slash. Lihat Katsuki bikin gak bisa pulang. Damage terlalu banyak dan gak ada calon untuk pulang. Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Ternyata menjadi poin kill dari bottom lane kembali lagi. Tapi para buff terbuka loh kali ini. Profesor Lim. Dan waktunya sangat cukup. Iya. Waktunya sangat cukup. Kelihatan ya tadi kombinasi Arlot X Fredrin. Sisi tanpa akhir dan bottom lane. Oke, bahkan hampir ada solo kill dari bottom lane dan menandakan kalau sosok dari Adoryu pulang ini sangat Buset. berbahaya. Lihat Kin. Lihat Dive timingnya. terlalu jauh. Ya purple buff-nya up, terus juga kita lihat diambil purple buff-nya dan dibiarkan yang bagian kecilnya. Ketika tadi Andoryu dibikin sekarat di bawah sama Kin. What happened? Dari Navi. Mereka seperti kesulitan untuk nge-setup apapun. Oh, jangan lupakan air sungai. Jangan lupakan air sungai. Maybe memang dapetin satu turret dari top lane, tapi air sungai akan membawa Maybe akan sangat lebih cepat. Kalau ngomongin cara Mueza akan sulit di mana Mueza ada. Desperasi dikeluarkan. Tidak ada Minan Fury sama sekali di sana Profesor KB. Membuat orang pasukan dari tim Navi. Kali ini mereka terperangkap. Shotcut tidak mau dibuka terlebih dahulu. Dan target utama mereka adalah objektif terhadap Turtle Lim. Wah, perfect turtle nih, Be. Damage-nya pun cukup tadi ya dari Okta. Dengan modal glowing wand, biar nanti efek heal-nya juga gak maksimal dan perfect banget untuk early game dari Dewa. Walaupun mereka ya memang terlihat dari segi goldnya nggak terlalu banyak kok, nggak nyampe 2000. Tapi lihat dampaknya, pressure-nya. Sekarang Andoryu nggak punya purple buff, jadi dia nggak bakal bisa mengincar ke arah Maybe. Dan bukan hanya Maybe, Profesor. Dia farming di laning far lane-nya pun gak akan berani kalau ketemu Kin. Ya, Kinnya pun punya damage ya, hati-hati dengan Arlot. Karena memang build-nya Oracle, tapi jangan lupa Fury Hammer. Ada Magic Blade juga yang akan jadi Rose Gold nantinya. Itu ada damage-nya loh. Itu ada damage-nya dari Magic Blade. Dan Let's see. susah di-burst juga dia. Oke, lihat itu dia one by one situation. Far lane gak bakal sangat mudah. Lifestyle-nya cukup tinggi, Lin. Lifesteal. Lifesteal, oke. Gak ada buff juga kan. Dari Fanny, Andoryu. Dan lihat Hampir. malah kita lihat di sini posisinya Andoryu yang hampir dimakan sama Kin. Dan ini gak ada strategi makan Kin kah? Nggak ada, mereka belum siapkan. Karena mereka akan cukup kesulitan dengan melakukan rotasi terhadap cover. Tapi bukan hanya itu, lihat di belakang sana. Kin standby out position dan bahkan dengan final slate. Andoryu menjadi target utama. Mundur ke arah belakang dan press forward. Menutup para pasukan dari tim Navi. Mundur mendadak, shortcut kembali lagi menjadi bencana untuk tim Navi, Lim. Itu dia, mereka harus bertahan dari mid-nya. Split push bisa menjadi power, tapi mid-nya akan coba ditabrak. Coba ditabrak. Tapi nampaknya ini sangat cepat untuk dilakukan clear oleh Shiva dan juga Ukir. Dari top lane semaksimal mungkin para pasukan dari tim Navi mendorong dengan wave yang dia miliki. The best thing akhirnya satu turret didapatkan. Pecah telur untuk turret finally. Akhirnya bisa dapetin satu keuntungan juga, Be. Nah ini dari tadi aku lagi ngeliatin gameplaynya Okta sebenarnya. Dan Okta lagi mencoba untuk ngumpulin stack demi stacknya. Makanya tadi kalau kita lihat ya, sekali di Swansong, Afro hilang kan. Benar. Dia ngumpulin stacknya, dilepasin terus skillnya. Dia tabung terus, gak dia mainin pasifnya. Dan ketika ketemu musuh baru dia pantulin tuh pasifnya ketika 1v1. Benar, Karena damage-nya bakal burst sekali nanti. Ya, untuk by the way untuk pantulan Odette itu bisa ke diri sendiri ya kawan-kawan ya. Betul teman-teman ya. Jadi kalian kalau deketin musuh dan musuhnya sendiri itu akan ke kalian pantulnya. Dan pasti itu damage-nya akan berlipat ganda. Oke, tapi ini lihat Andoryu hampir saja terkena final slash. Masih harus mundur ke arah belakang. Andoryu far lane-nya gagal total kali ini, Lim. Iya, ya, dan ini pede banget loh. Karena akan ada shortcut nanti ngejemput dia, aman. Gak usah takut. Gimana kalau shortcut-nya ke atas? Oh, shortcut ke atas. Wah, ini akan lebih mengerikan. Tidak bakal lihat di sana Kin. Akan coba dipasang dan itu dia surprise. Ada final slash yang membuat sosok Andoryu membakar retribution-nya kali ini. Flicker. Ada one last hit. Flicker dari Mueza. Shortcut akan coba dibuka. habis, Dan hilang. itu dia. Di belakang sana para pasukan dari Navi. Mereka disandingkan dan Kin terkena double kill. Lihat mereka kehilangan Kin. Mereka kehilangan Mueza. Dan bahkan maybe menjadi satu-satunya Handphone membuat seluruh tulang dari Navi semuanya berantakan total. Oh, tapi mereka akan coba untuk kontes sepertinya. Oke, Flicker Power Defensive dikeluarkan dengan Afro di depan sana. Minan Fury for nothing. Masih ada Power of Retribution. Apakah berhasil dipegang oleh Maybe? Enggak. Oh no. Ray-nya no retry, jadi kayak mereka akan tahan dulu sebentar. Mueza? Mueza? Surprise! Happy birthday
membuat perbukaan dari tim Navi mereka kehilangan Apro kali ini. Dan Kin menutup jalan para pasukan dari tim Navi untuk bisa pulang ke arah belakang. Dewa United! What the gameplay! Permainan yang berbeda dari Dewa. Anak-anak Dewa memberikan permainan luar biasa membuat Navi kepusingan. Sandwich Gaming membuat mereka terperangkap di dalam gameplaynya mereka sendiri. Dan Kin masih selamat. Masalah serius yang diterima oleh Navi. Seperti ada miskom lagi yang terjadi tadi. Base shortcutnya di atas. Itu kebuka dan hancur. Cuma targeting dari Navi, somehow mereka pengen dua-duanya. Iya, mereka pengen dapetin Lord juga. Jadi bingung kan soalnya. Nggak ada yang satu suara untuk langsung masuk ke dalam shortcut. Padahal itu shortcut sebenarnya buat Navi loh. Yes. Itu momen yang sebenarnya bisa dibalikin sama Navi. Tapi ternyata hanya ada Shive yang mendapatkan poin kill tersebut. Dan sekarang kerugian berlipat ganda. Dan didapatkan pula. Untungnya wah, memilih gila. mundur dari Maybe. Sakit banget. Pasifnya keluar ya. Iya. Sakit banget itu dia. Obsidian kawan-kawan tapi Lord di bagian top lane sudah mulai masuk. Oke, lo sudah mulai masuk. Andoryu hanya bisa bermain dengan karetnya terlebih dahulu. Still cable yang diberikan dan lihat zoning out yang dilakukan oleh Maybe. Ini zoning out bukan dilakukan oleh mid lane-nya Okta, tapi zoning out dilakukan sama Maybe. Dan lihat covering up yang diberikan Okta. Okta udah mulai sadar. Dia punya potensial. Oke, memang kalau ngomongin agresif Okta dari kemarin memang belum terlalu terlihat. Tapi kalau ngomongin cover dan support, lihat Okta maksimal banget. Iya, dan ingat Okta sekarang punya Blood Wings. Jadi nggak bisa di burst. Nggak bisa ditargetkan juga sama Andoryu. Ketika nanti dia udah punya Winter, wah, Swansong akan sangat indah sekali rasanya ketika ada di tengah-tengah dari member para Navi. Tapi itu dia, Galim. Kadang kan ada player yang bermain dengan mid lane, dia tuh bisa agresif, arogan, dan ternyata ada player yang cocoknya untuk oh my god, kena di depan sana Ukir. Dipaksa mundur untuk ke arah belakang, tapi Apro coba dijebak oleh Muesa. Dan gak ada space untuk pulang. Shotgun di minus lane! Seperti boy! Membuat para pasukan dari tim Navi mereka kehilangan ujung tombak mereka. Mereka kehilangan Savi. Oh my god. Kali ini para pasukan dari tim Navi, satu pemain ujung tombak mereka hilang. CV. Oh Minion. Oke, Minion fokus menuju ke arah PS. Kabur lihat apa terjadi. Kan mencoba melakukan distraction tapi tidak akan cukup kuat. Shortcutnya di belakang menangkap satu seorang Andoryu. Dan di depan fokus ke arah PS. Dewa United! Oh bisa! Mencoba untuk melakukan endgame tapi nampaknya mereka gagal. Andoryu menjadi satu buah poin kill yang akan sangat berarti untuk Dewa. Tapi disiplin adalah kunci. Hampir dikejar dengan Flying Cloud. Terlalu terburu-buru dari Dewa. Mungkin harus reset dulu karena hanya satu wave tadi yang mendorong. Dan untungnya mereka tidak terlalu overcommit. Tidak semuanya benar-benar melakukan pergerakan. Andoryu harus hati-hati sih. Sekali aja maybe hunt bound. Dan kena ke arah Fanny. Fanny-nya gak bakal bisa steal cable. Selesai sih itu. Makanya gue bilang tadi potensial dari Obsidia. Dia bisa kontrol lane jauh bukan sebagai yang clear. Dia bisa yang nge-trap. Yang nge-trap juga iya. Tapi sekarang Lord sudah mulai di setup kembali 7.000 gold. Ini angka yang bahaya pastinya untuk Navi. Dan balik lagi dari Navi, mereka kekurangan damage. Dan ingat, tadi Swansong dari Okta itu burstnya luar biasa. Kalau nggak ada foto, Ukir kena solo kill loh. Itu dia. Kalau nggak ada Blood Wings atau foto minimal. Itu bakal kena solo kill tapi untungnya. Oke, kita lihat membuat para pasukan dari tim Navi. Kelihatan. Sedikit informasi yang didapatkan tapi Kin kembali melakukan zoning out. Kars akan menjadi bulan-bulanan warga dan tidak ada jauh bola. Dan itu dia. Happy birthday! Surprise! Kali ini yang ulang tahun sepertinya adalah Kin. Tapi lihat berapa banyak surprise yang diberikan oleh para pasukan dari tim Navi. Dan di sana Maybe mencoba one by one situation. Minam natural dan dari for this time. Flicker bahkan dikeluarkan mencoba untuk menangkap di mana posisi dari Fanny berada. Dikejar. Maybe tidak mau tinggal diam. Bakal coba untuk di daze dan Devi Fortuna masih berada di pundak dari Andoryu. Tapi bagaimana dengan pundak Navi? Karena Lord sekarang masuk di arah mid lane. Lord yang cukup krusial kali ini, Be. Gak bakal bisa di burst. Dan itu dia. Winter Crown. Kembali lagi Andoryu yang kesulitan kali ini untuk bisa bertahan. Terlalu banyak source skill yang dikeluarkan. Metode yang bisa dikeluarkan hanya skill cable dengan karet gameplay yang bisa mereka miliki. Tapi target utama mereka shortcut telah dikeluarkan kembali. Minan Tori di depan sana tidak memberikan impact. Berhentinya damage dari Dewa. Satu persatu udah mulai hilang. Free hit antara Maybe dan menangkap karet dari semua jawaban. Dan Ukir tertek down. Dewa United terbang menuju tak terbatas. Anak-anak Dewa menguasai
let off down dan membuat kado yang indah untuk Kin, the birthday boy. Itu dia 2-0 clean sweep. Bahkan terlihat tanpa celah Navi. Apapun yang mereka lakukan di 2 game seakan tidak bisa apa-apa. Dan ya, Dewa United mereka punya sinergi.